Bab 1382 di jalan. Ini, beberapa tetua gagak emas tidak bersikap tidak masuk akal, dan setelah mendengar kata-kata Yang Chen, mereka merasa malu. Memang, bukankah kehidupan manusia itu berharga? Mereka hanya bisa memusatkan perhatian pada gadis Golden Crow, menunggu jawabannya. Meskipun gadis Golden Crow masih muda, dia sangat cerdik. Dia menggigit gigi taringnya dengan lembut dan berkata, "Aku mengerti perasaan kalian berdua, tetapi aku tidak akan berbohong kepadamu. Zhang Yuanjing sangat penting bagi klan Golden Crow kita. Jika kalian berdua mengantar kami kembali, aku dapat menjamin untuk membantu kalian mendapatkannya, tetapi aku tidak dapat menjamin keberhasilan. Otoritasku tidak sebesar itu. Bolehkah aku bertanya statusmu di klanmu?" Yang Chen bertanya perlahan. "Aku adalah saintes Golden Crow, dan namaku adalah Xiang Yue." Gadis Golden Crow itu berbicara dengan lembut, namun tanpa senyum. Mendengar nama Xiang Yue, Yang Chen mengusap alisnya. Burung gagak emas menamai wanita suci mereka dengan nama Bulan, yang sepertinya menyiratkan ada kisah hebat di baliknya. Yang Chen menoleh untuk melihat Kai Yi, yang menjadi lebih cerdas setelah mengikutinya. Dia segera mengerti dan berkata, sang saintes memegang posisi tingkat tinggi di klan Golden Crow, tetapi dia memang tidak dapat memutuskan Zhang Yuanjing. Setelah mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa gadis kecil Xiang Yue tidak berbohong. Hal itu membuatnya bimbang antara keinginan untuk membantu dan ketidakpastian. Sejujurnya, ia terlalu terobsesi dengan Zhang Yuanjing. Jika ia bisa mendapatkannya, ia bisa menyempurnakan pil genesis kecantikan ilahi, yang akan mengubah takdirnya dan membawanya pada pencapaian yang tak terbayangkan di masa depan. Tetapi situasinya tidak menentu, membuatnya ragu-ragu. Setelah mempertimbangkannya sejenak, akhirnya dia berkata kepada Xiang Yue, "Baiklah, aku setuju dengan syaratmu, tetapi kalian semua harus bersumpah bahwa jika kami mengawal kalian ke wilayah gagak emas, kalian akan berusaha sekuat tenaga membantuku mendapatkan Zhang Yuanjing." "Tidak masalah, semua orang dari klan gagak emas setuju. Ada batasan di sini. Batasan ini adalah sumpah yang mengikat. Begitu Anda menancapkannya dan bersumpah, jika Anda gagal memenuhi janji, batasan itu akan menghukum Anda." "Saya rasa permintaan saya tidak terlalu berlebihan, bukan?" kata Yang Chen. "Tidak sama sekali. Karena kita sudah membuat kesepakatan ini, tentu saja kita berani bersumpah." Xiang Yue adalah orang pertama yang mengambil larangan itu dan menanamkannya di dahinya. "Gadis suci." Para tetua lainnya memanggil dengan cemas. Sekarang, mereka tidak lagi memanggilnya nona muda, tetapi langsung memanggilnya gadis suci. Namun Xiang Yue sangat tegas. Setelah menancapkan larangan itu, dia langsung berteriak, "Aku, Xiang Yue, bersumpah bahwa jika aku kembali dengan selamat ke wilayah gagak emas, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kedua sahabatku memperoleh Zhang Yuanjing. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku digigit sampai mati oleh kekuatan larangan itu." Melihat Xiang Yue mengucapkan sumpah seperti itu, para anggota klan yang lain pun tak lagi ragu, dan satu persatu memasang larangan sambil ikut bersumpah. Melihat hal ini, Yang Chen menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan mengangguk puas. Sekarang setelah orang-orang ini bersumpah, apakah mereka bisa mendapatkan Zhang Yuanjing sepenuhnya bergantung pada takdir. Jika dia ditakdirkan untuk memilikinya, benda itu pada akhirnya akan jatuh ke tangannya. Untuk menentang takdir, seseorang harus terlebih dahulu menaati takdir. Sayang sekali burung rok bersayap merah itu telah dibatasi dan hanya dapat membawa kita ke daerah taring harimau, setelah itu ia akan segera kembali. Kita tidak dapat memaksanya untuk tinggal, dan kita tidak memiliki cukup peralatan untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Jadi jalan kembali akan sulit, Xiang Yue mendesah. "Itu mudah." Yang Chen tersenyum tipis. Semua orang dari klan gagak emas tercengang. "Apakah kalian punya solusi?" Yang Chen tidak menjawab, tetapi hanya membelai kepala burung rok bersayap merah. Meskipun burung rok menikmati perhatian, ia tetap diam, karena hak bicaranya telah disegel oleh kekuatan pembatasan. Namun, Yang Chen punya banyak cara. Dia segera memanggil orang-orang dari suku manusia ikan. "Tuan muda." Semua putri duyung menyapanya dengan hormat. Yang Chen memerintahkan, "Lepaskan larangan pada burung rok bersayap merah ini." "Baik, Tuan muda." Beberapa orang putri duyung bekerja sama, dan dalam waktu singkat, lebih dari setengah batasan telah dihapus. Pembatasan tersebut tidak memberikan tekanan apapun kepada para putri duyung ini. Alasan utamanya adalah teknik pembatasan binatang iblis terlalu kasar dan jauh lebih rendah daripada teknik pembatasan manusia. Jadi, ketika suku manusia ikan dengan mudah mengatasi pembatasan manusia, menghilangkan pembatasan pada binatang iblis bahkan lebih mudah. Hanya dalam waktu singkat, batasan-batasan di dalam Red Winged Rock pun terhapus sepenuhnya. Pada saat ini, ketika Yang Chen membelai kepala burung rok bersayap merah lagi, burung itu berkata dengan penuh hormat, "Terima kasih telah menyelamatkanku. Mulai sekarang, kau adalah tuanku." Bagi burung rok bersayap merah seperti mereka, mereka telah disiksa oleh berbagai batasan sejak lahir, hidup dalam kegelapan. Yang mereka alami dalam hidup hanyalah penderitaan dan kesulitan, tanpa harapan hidup lainnya.
Hanya karena kekuatan pembatasan dalam pikiran mereka tidak dapat dilawan, mereka merasa lega ketika pembatasan itu disingkirkan. Burung rok bersayap merah yang mengakui Yang Chen sebagai tuannya saat itu juga menunjukkan tekadnya setelah dibebaskan. Yang Chen bertanya dengan ramah, apakah kamu bersedia menggendong kami sampai ke ujung jalan? Saya bersedia melayani tuanku. Gagak emas berbicara dengan agak canggung, jelas karena telah disegel selama bertahun-tahun. Burung rok bersayap merah ini sungguh menyedihkan, kata Kai Yi sambil cemberut, hatinya terasa sakit. Yang Chen memberi isyarat kepada para wanita putri duyung agar mencabut pula larangan pada burung rok bersayap merah dari klan Gagak Emas. Klan Banteng Barbar Emas, maaf. Yang Chen berkata sambil mencibir dalam hatinya. Namun, dia tidak merasa bersalah. Dengan spirit stone yang dia keluarkan, itu sudah cukup untuk membeli Red Winged Rock. Klan Golden Barbarian Bull lah yang meminta harga selangit, menuntut puluhan ribu spirit stone kelas atas untuk sekali tunggang. Melihat semua ini, para anggota klan Gagak Emas memandang Yang Chen dengan heran dan takjub. Mereka semua tahu bahwa Yang Chen luar biasa. Namun, penampilan suku manusia ikan dan kemampuan mereka untuk menghilangkan batasan benar-benar membuat mereka terkesan. Dalam waktu singkat, pembatasan pada burung rok bersayap merah lainnya telah dicabut, dan ekspresi syukur memenuhi wajahnya. Bolehkah aku tahu nama kalian berdua? Tanya Xiang Yue penasaran. Yang Chen. Jawab Yang Chen. Kai Yi. Merak tujuh warna juga menunjukkan senyum, dia adalah suamiku, dan kami adalah sepasang kekasih. Xiang Yue menyapa mereka dengan hangat, kakak Chen, kakak ipar Kai Yi. Mendengar sebutan, kakak Chen, Yang Chen merasa hangat di hatinya, tetapi sebutan, kakak ipar, berikutnya membuatnya merasa sangat canggung. Dia hanya bisa melirik Kai Yi tanpa daya, sekarang tidak dapat menjelaskannya. Kai Yi sama sekali tidak serius. Sekarang, melihat ekspresi Yang Chen yang tidak berdaya, dia bahkan lebih terbuka memeluk bahunya, mengekspresikan kasih sayangnya tanpa syarat. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita, kata Yang Chen dengan perasaan tidak berdaya. Bab 1383 Krisis mengintai di mana-mana. Keunggulan kecepatan burung rok bersayap merah terletak pada kelincahan dan stabilitasnya. Biasanya, jika burung rok bersayap merah bergerak terlalu cepat, ia pasti akan menghadapi perlawanan tanpa henti, yang memengaruhi kestabilan kecepatannya. Namun, ketika burung rok bersayap merah mengembangkan sayapnya, ia sama sekali mengabaikan faktor-faktor ini, tanpa menemui perlawanan sama sekali. Hal ini memungkinkan mereka terbang dengan lancar dan stabil di sepanjang jalan. Hanya dalam waktu 2 hari, awan di langit telah berubah total penampilannya. Sambil menunduk, Xiang Yue mengedipkan mata besarnya dan berkata, Saudara Yang, saudara ipar, kita telah sampai di wilayah Taring Harimau, dan suku terbesar di sini adalah klan Harimau Pedang. Mendengar klan Macan Pedang disebutkan, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti sejenak, dan dia bertukar pandang dengan Kai Yi, jelas tidak mengantisipasi hal ini. Meskipun Kai Yi memiliki sedikit pemahaman tentang suku monster, waktu mengubah segalanya, dan tidak seorang pun dapat menjamin bahwa pengetahuannya dari masa lalu masih berlaku hingga saat ini. Siapa yang mengira bahwa setelah akhirnya meninggalkan Wastelen Zone untuk lolos dari kejaran Blade Tiger Clan, mereka akan berakhir tepat di wilayah mereka. Keberuntungan macam apa ini? Untungnya, Xiang Yue melanjutkan, tapi klan Harimau Pedang seharusnya lebih banyak menyerang manusia sekarang, dan mungkin tidak banyak dari mereka yang tersisa di kamp utama mereka. Mendengar ini, Yang Chen tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak khawatir. Saat ini, klan Harimau Pedang berada di 36 wilayah timur. Bahkan jika Kaisar Renhu ingin memburunya, dia tidak akan dapat memprediksi bahwa dia akan berada di wilayah Taring Harimau, menunggunya. Yang Chen berkata, mari kita cari tempat untuk beristirahat sejenak. Kita harus memulihkan diri dengan baik sebelum berangkat lagi setelah perjalanan panjang ini. Baiklah, apapun yang dikatakan saudara Yang, Xiang Yue mengangguk lembut, menunjukkan kepatuhannya. Selama perjalanan, Yang Chen dan Xiang Yue banyak berbincang. Ia mendapati Xiang Yue sebagai gadis yang sangat sopan dan lembut, seperti wanita di dunia manusia. Terpelajar dan ahli dalam sastra dan seni bela diri, dia memanggilnya, saudara Yang, dengan manis, yang dapat menenangkan tulang-tulang seorang pria. Satu-satunya kekurangannya adalah karena suatu alasan, dia tidak pernah tersenyum. Sampai sekarang, Yang Chen belum pernah melihat senyumnya sekalipun. Karena merasa aneh, Yang Chen sempat berpikir untuk menyelidikinya namun akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena itu, kelompok itu berhenti di sebuah kota di dalam zona Wastelen. Namun, burung rok bersayap merah mereka adalah harta yang sangat berharga, jadi mereka tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Sebaliknya, mereka menemukan tempat dan menyembunyikan burung rok bersayap merah di dalam ruang sungai 8 ujung yang mengalir. Jika mereka mengeksposnya di depan umum, mengingat kelangkaan burung rok bersayap merah, itu pasti akan memancing keserakahan orang lain. Saat ini, gaya tim mereka melarang hal-hal yang menonjol. Ketika mereka tiba di daerah Tiger Fang, mereka menemukan bahwa kekayaannya jauh melampaui zona Wastelen. Zona Wastelen tidak disebut seperti itu tanpa alasan.
Padahal, sekilas, meski wilayah monster terlihat tandus dan tandus, kekayaan mereka tidak kalah dengan manusia, mereka bahkan lebih makmur. Ambil saja harga burung rock bersayap merah sebagai contoh, bahkan seorang ahli alam bela diri puncak surga tidak akan menyia-nyiakan puluhan ribu batu roh untuk transportasi jika mereka berada di dunia manusia. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada dua faktor. Pertama, wilayah monster sangat luas, dengan sumber daya yang jauh lebih melimpah daripada manusia, dan kedua, manusia jauh lebih cerdas dan hemat daripada monster. Mereka menggunakan sebagian besar sumber daya mereka untuk konstruksi dan budidaya, dan bahkan jika mereka memiliki sedikit uang tambahan, mereka sangat pelit, tidak seperti monster. Maka, kelompok itu menemukan tempat tinggal di kota dalam wilayah Tiger Fang, sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan di zona Wasteland. Meski kondisinya masih menyedihkan, mereka setidaknya bisa mengistirahatkan kaki mereka selama beberapa hari. Yang Chen tetap dekat dengan tim gagak emas bersama Kai Yi, memberikan perlindungan bagi mereka. Karena itu, setelah semua orang tenang, Yang Chen segera memanggil Xiang Yue ke sisinya. Setelah menemukan tempat menginap, Xiang Yue berganti pakaian dengan gaun merah menyala. Ketika kembali, keanggunan muda Xiang Yue tidak dapat disembunyikan saat dia bertanya dengan lembut, "Kudengar kakak yang mencariku." Yang Chen berkata, "Silakan duduk, Nona Xiang Yue." Xiang Yue tidak yakin apa yang diinginkan Yang Chen, jadi dia hanya menatapnya dan Kai Yi dengan heran. Tanpa berpanjang lebar, Yang Chen langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, "Saya ingin tahu proses spesifik bagaimana bawahan Kirin memburu Anda. Anda mungkin bisa menebak mengapa saya ingin tahu ini, Kai Yi dan saya harus selalu siap menghadapi potensi bahaya tersembunyi." Dengan kecerdasan Xiang Yue, tentu saja dia bisa melihat alasan-alasan ini. Saat dia masih muda, pikirannya jauh lebih tajam daripada Kai Yi. Dia segera menceritakan detail pengejaran klan Kirin secara lengkap. Saat Yang Chen mendengarkan dengan saksama, alisnya semakin berkerut. Seperti yang diharapkannya, Xiang Yue awalnya memiliki beberapa ahli yang kuat di sisinya. Masuk akal jika klan gagak emas, yang menempati posisi teratas di antara para raja monster, memiliki kelompok perjalanan yang tangguh. Dengan 3 ahli tahap pembentukan roh setengah langkah dan lebih dari selusin ahli alam bela diri puncak surga, mereka praktis tak tertandingi di zona tanah terlantar. Akan tetapi, bawahan Kirin bahkan lebih tangguh, mereka mengirim seorang kaisar piring roh untuk memimpin beberapa bawahan dalam serangan mendadak. Serangan ini mengejutkan klan Golden Crow dan rombongannya. Dalam sekejap, klan Golden Crow menderita banyak korban. Namun, kelompok mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan bawahan Kirin. Meskipun mereka memiliki kaisar Spirit Plate yang memimpin serangan, mereka tidak sepenuhnya memusnahkan kelompok yang bepergian. Tim Golden Crow berhasil melarikan diri setelah membayar harga kehilangan 2 master tahap pembentukan roh setengah langkah. Yang membuat Yang Chen merasa ada yang tidak beres adalah bahwa bahkan setelah tim Golden Crow jelas telah melarikan diri, bawahan Kirin yang sama secara misterius menemukan dan menyerang mereka lagi. Saat itu, tim Golden Crow menderita korban yang lebih parah, dengan 90% dari mereka meninggal, hanya menyisakan sebagian kecil dari tim asli. Bahkan tidak ada beberapa ahli alam bela diri puncak surga yang tersisa, hanya beberapa pelayan Golden Crow alam bela diri bumi dan para tetua alam bela diri puncak surga yang tersebar yang selamat. Para penyintas ini akhirnya berhasil melarikan diri, lalu mereka bertemu Yang Chen, dan akhirnya membentuk aliansi dengannya. Begitulah semuanya terjadi, Xiang Yue menceritakan tanpa ada yang terlewat. Yang Chen mengusap alisnya, "Aneh sekali." Xiang Yue tampak bingung, "Saudara Yang, menurutmu apa yang aneh?" "Ya, apa yang aneh tentang hal itu?" Kai Yi juga bertanya. Yang Chen berkata, "Master tahap Spirit Plate sangat berbeda dengan Master tahap Spirit Formation setengah langkah. Terus terang, saya tidak berpikir seorang Master tahap Spirit Plate akan menyerang secara pribadi dan membiarkan tim Anda hidup untuk kedua kalinya. Klan gagak emas kami memiliki seni rahasia sendiri, yang memungkinkan kami melarikan diri," jelas Xiang Yue. Yang Chen mengangguk, "Kalau begitu pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana bawahan Kirin menemukan kalian semua untuk kedua kalinya?" "Aku juga sudah memikirkan pertanyaan itu. Kurasa itu pasti gabungan antara keberuntungan mereka dan kecerobohan kita sendiri," kata Xiang Yue setelah berpikir sejenak. Bab 1384 Ikan sudah tersangkut. "Apakah kamu yakin mereka tidak meninggalkan larangan pelacakan padamu?" Yang Chen menyipitkan matanya dan bertanya terus terang. "Sebenarnya, Saudara Yang, aku dan para tetua klan juga sudah menduga hal ini, tetapi kemudian dibantah. Kami sudah memeriksa sendiri, dan tidak menemukan jejak larangan apapun. Bawahan Kirin tidak dapat melacak dan membunuhku melalui ini." Xiang Yue mengatakan yang sebenarnya tanpa ada yang terlewat. Kai Yi berkata dengan bingung, "Yang Chen, kamu selalu curiga pada segalanya, mungkinkah kamu terlalu banyak berpikir kali ini?" Yang Chen tidak menjawab, dia yakin dengan penilaiannya dan tidak akan mudah mencurigai sesuatu kecuali ada alasan yang kuat. Jika dia menentukan suatu masalah, maka kemungkinan besar itu adalah masalah. Sambil memikirkan hal itu, Yang Chen tiba-tiba mencengkeram lengan Xiang Yue.
Jangan bergerak, biar aku periksa dulu, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Karena dia berjanji akan melindungi Xiang Yue, dia tidak akan mengingkari janjinya dan harus memastikan keselamatannya. Xiang Yue tidak melawan, tetapi Yang Chen segera mengerutkan kening. Dia tampak dalam kondisi fisik yang baik dan tidak memiliki batasan dalam tubuhnya. Jika pemeriksaan anggota klan Gagak Emas tidak menyeluruh, maka dia sangat yakin dengan metodenya sendiri. Tidak akan ada kesalahan dalam penyelidikannya. Bagaimana? Tanya Xiang Yue. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Kai Yi cemberut, sudah kubilang kau terlalu banyak berpikir, tapi kau tidak percaya padaku. Yang Chen berkata, tidak ada larangan terhadapnya, tetapi itu tidak berarti tidak ada larangan pelacakan serupa terhadap orang lain. Selain itu, larangan bukanlah satu-satunya cara pelacakan. Apa maksud saudara Yang? Xiang Yue tak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Chen berkata perlahan, ada dua cara termudah yang dapat kupikirkan sekarang. Pertama, salah satu dari kalian memiliki larangan. Tidak sulit untuk menilai ini. Besok pagi, kumpulkan semua orang, dan aku akan punya cara untuk mengetahuinya. Kedua, mungkin ada pengkhianat. Jika memang ada pengkhianat yang bekerja dengan bawahan Qilin, maka segalanya akan jauh lebih merepotkan. Pengkhianat? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada pengkhianat di klan Gagak Emas kita. Xiang Yue sangat percaya diri. Atas dasar apa menurutmu tidak akan ada pengkhianat di klan Gagak Emasmu? Yang Chen tidak menjawab, tetapi menatap Xiang Yue dengan saksama. Xiang Yue terdiam. Memangnya, apa yang membuatnya berpikir tidak ada pengkhianat di klan mereka? Melihat ekspresi Xiang Yue, Yang Chen tahu bahwa gagasan tentang pengkhianat mungkin sangat sulit diterima oleh gadis kecil itu. Dia mengusap alisnya dan berkata, Xiang Yue, kamu tidak perlu khawatir terlalu cepat, ini hanya spekulasiku. Keakuratannya akan ditentukan besok. Saudara yang memang banyak akal, tetapi jika ada pengkhianat, mereka pasti sangat tersembunyi. Bagaimana saudara yang bisa menemukan mereka? Tanya Xiang Yue dengan bingung. Yang Chen berkata dengan tenang, aku punya caraku sendiri. Setelah berbicara sedikit lebih lama, Xiang Yue kembali ke kamarnya, jelas berusaha keras menerima gagasan adanya pengkhianat yang disebutkan Yang Chen. Hal ini membuat Kai Yi kesal, yang berkata, dia masih sangat muda, mengapa kau harus menceritakan semua hal itu padanya? Kurasa kau mencari masalah yang sebenarnya tidak ada. Di mana pengkhianat itu? Kau hanya mengkhawatirkan hal yang tidak penting. Namun, Yang Chen tidak mau menjelaskannya, dia hanya menguap dan berkata, jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Kai Yi memutar matanya, tidak tahu dari mana Yang Chen mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Dia tidak merasakan sedikit pun kehadiran seorang pengkhianat. Kemudian, pada hari kedua, waktunya telah tiba. Sesuai instruksi Yang Chen, Xiang Yue memanggil semua anggota klan Gagak Emas. Ketika Yang Chen dan Kai Yi muncul, semua anggota menunjukkan rasa hormat mereka. Mereka semua tahu betul bahwa hidup dan mati tim Gagak Emas terkait erat dengan Yang Chen dan Kai Yi. Sekarang, Yang Chen duduk dan berkata dengan acuh tak acuh, saya memanggil kalian semua ke sini lebih awal untuk membahas perjalanan kita yang akan datang. Meskipun berbicara dengan tenang di permukaan, secara rahasia, Yang Chen telah memberikan instruksi kepada suku manusia ikan. Tak lama kemudian, para wanita suku manusia ikan sampai pada suatu kesimpulan, Tuan Muda, tidak ditemukan fluktuasi kekuatan larangan pada orang-orang ini. Yang Chen mengangguk, lalu memandang semua burung gagak emas di sekelilingnya. Mengenai rencana Yang Chen untuk menangkap pengkhianat itu, Xiang Yue hanya tahu sedikit, apalagi orang lain. Banyak yang bertanya, bukankah dikatakan bahwa kita akan beristirahat beberapa hari sebelum berangkat? Tadi malam, aku banyak memikirkannya, dan tampaknya bawahan Qilin bisa muncul kapan saja. Dengan kekuatan tempur kita saat ini, peluang kita untuk mengalahkan bawahan Qilin sangat tipis. Oleh karena itu, demi keselamatan, kupikir kita harus membagi menjadi dua kelompok, satu sebagai kekuatan utama dan yang lainnya sebagai penutup. Dengan cara ini, apakah kekuatan utama atau penutup tertangkap, setidaknya pihak lain aman, dan beberapa benih dapat ditinggalkan. Selain itu juga dapat menciptakan efek kabut terhadap bawahan Qilin. Yang Chen menjelaskan dengan lambat. Rencana ini bisa berhasil. Menurutku itu bisa dilakukan. Kita akan terbagi menjadi dua kelompok dan menyerahkan nasib kita pada surga. Namun, kita harus memastikan bahwa ada lebih banyak pasukan perlindungan di sekitar gadis suci. Setelah berdiskusi sejenak, para tetua secara mengejutkan sepakat bahwa rencana Yang Chen dapat dilaksanakan. Yang Chen, temanku, kami pikir rencanamu layak, tetapi rinciannya perlu didiskusikan lebih lanjut. Tentu saja tidak masalah. Yang Chen tersenyum ramah. Jadi, setelah berdiskusi, mereka duduk untuk berdiskusi selama beberapa jam dan akhirnya mencapai sebuah kesimpulan. Mereka akan berangkat dalam dua kelompok pada siang hari berikutnya. Yang Chen, Kai Yi, dan beberapa ahli lainnya akan melindungi Xiang Yue, Sang Suci, sementara anggota yang tersisa akan membentuk kelompok lain untuk menarik perhatian. Dengan cara ini, kedua kelompok melakukan perjalanan kembali ke wilayah Golden Crow, menghindari banyak korban.
Pada akhirnya, semua orang senang dan mulai mempersiapkan perjalanan. Namun, Yang Chen tidak membicarakan persiapan sama sekali setelah kembali ke kamarnya, tetapi malah mencurahkan isi hatinya. Umpannya sudah siap, sekarang kita tinggal menunggu ikannya, gumam Yang Chen dalam hati. Jika ada pengkhianat di antara klan Gagak Emas, maka berita besar seperti itu tidak akan luput dari perhatian. Aku tidak percaya ada pengkhianat, Kai Yi cemberut. Bagaimana kalau kita bertaruh? Yang Chen berkata dengan percaya diri. Apa taruhannya? Tanya Kai Yi penasaran. Kamu yang putuskan, kata Yang Chen. Kai Yi tertawa, jika kau kalah, kau akan melakukan apapun yang kuinginkan. Jika aku menang, kau akan membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan. Yang Chen, setelah terdiam sejenak, berkata, mengapa aku merasa kedua skenario itu melibatkanmu untuk memanfaatkanku? Benarkah? Kai Yi terkikik. Tepat saat Yang Chen hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba alisnya terangkat, kamu sudah kalah, ikan sudah menggigit. Bab 1385 sulit membedakan antara benar dan salah. Awalnya, Kai Yi tidak begitu mengerti, tetapi segera, dia tercerahkan. Karena seorang tetua Gagak Emas, di balik kegelapan malam, menyelinap keluar dengan larangan yang melilit tubuhnya untuk mencegah deteksi jiwa dewa. Namun, orang macam apa Kai Yi itu? Dengan pencarian jiwa dewa yang cermat, semua orang di bawah Kaisar Agung tidak punya tempat untuk bersembunyi. Apa yang sedang dilakukan pria ini? Tanya Kai Yi dengan kesal. Mengapa kita tidak pergi dan mencari tahu? Yang Chen tersenyum. Meskipun Kai Yi tidak terlalu senang, dia setuju dan mengikuti Yang Chen untuk melihat apa yang sedang direncanakan oleh sesepuh Golden Crow. Aku mengingatnya, namanya Wusu, dia memiliki kekuatan di alam bela diri langit lapisan kedua, dan memiliki status tinggi di dalam tim Gagak Emas. Kata Kai Yi. Yang Chen mengangguk dan menatap tajam ke arah pria itu. Wusu meninggalkan tempat peristirahatan tim dan melanjutkan perjalanan dengan tenang. Setelah berjalan mengelilingi seluruh kota, ia akhirnya menemukan tempat yang sangat terpencil untuk berhenti. Yang Chen dan Kai Yi telah mengikutinya selama ini tanpa mengeluarkan sedikit pun tanda kehadiran mereka. Sesampainya di tempat rahasia ini, Wusu dengan hati-hati melihat sekeliling, jelas tidak merasa aman. Namun, setelah pemeriksaan menyeluruh, ia tidak menemukan apapun dan akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Setelah itu, dia segera mengambil sebuah kotak dan membukanya. Begitu kotak itu dibuka, asap tiba-tiba mengepul, dan di dalam asap itu muncul sebuah gambar. Itu bagaikan cermin yang dipajang di hadapan Wusu. Begitu asap membentuk bayangan, Wusu buru-buru berkata, "Salam, Tuan Hu Xiang." Di tengah kepulan asap itu, tiba-tiba muncul seekor gajah sebesar gunung, bertaring tajam dan bermata tajam bagai harimau. Yang Chen menatap matanya dan tiba-tiba merasa khawatir, merasakan keringat dingin. Dia tahu bahwa ini hanyalah sebuah gambar, bukan hal yang nyata. Perasaan yang diberikannya menunjukkan bahwa Hu Xiang ini luar biasa, benar-benar di atas kekuatan Kai Yi. Tidak ada ekor di belakangmu, kan? Kata Hu Xiang dingin. Saya jamin tidak ada ekornya sama sekali. Kata Wusu dengan yakin. Jika kau mengungkap rahasiaku dan memengaruhi rencana besar Tuan Qilin, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Katakan padaku, apa yang kau punya untukku hari ini? Ada informasi atau petunjuk? Kata Hu Xiang dingin. Mendengar Yang Chen menyebut-nyebut Lord Qilin, dia membenarkan bahwa memang ada pengkhianat di dalam tim Golden Crow, dan pengkhianat itu adalah Wusu. Kai Yi merasa kesal, dia terlalu percaya diri dalam menantang Yang Chen, hanya untuk mengetahui bahwa dia ternyata bodoh, dan tebakan Yang Chen benar. Kai Yi merajuk di dalam. Sementara itu, Wusu mengangguk dan membungkuk, berkata, Tuan Hu Xiang, begini. Saya telah menerima informasi spesifik. Tim Golden Crow bermaksud untuk. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, sambaran petir tiba-tiba menyambar dan kotak itu langsung hancur, berubah menjadi gumpalan asap biru lalu menghilang tanpa jejak. Wusu yang ketakutan ini menatap langsung ke arah Yang Chen di depannya dan tiba-tiba memucat, kamu, Yang Chen, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Jika seseorang ingin merahasiakannya, mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang akan diketahui orang lain. Saudara Wusu, apa yang baru saja Anda lakukan? Yang Chen berkata perlahan, siapakah Tuan Hu Xiang? Dan siapakah Tuan Qilin? Anda sepertinya ingin berbagi tentang keberadaan tim Golden Crow kita baru saja. Tidak, Yang Chen, kamu salah paham, kamu salah paham. Dalam kepanikannya, Wusu mencoba menyangkal apa yang telah dilakukannya. Sekarang bersikeras bahwa dia tidak melakukan apa-apa, dan dengan kotak yang mereka gunakan untuk mengirim pesan dihancurkan oleh Yang Chen, dia tidak percaya ada bukti lain untuk membuktikan kesalahannya. Namun, Yang Chen tidak membuang-buang kata. Dia segera membungkus Wusu dalam jaring guntur dan kilat dan mengikatnya. Yang Chen, lepaskan aku. Kau bukan anggota klan Gagak Emas, dan kau tidak punya bukti kuat bahwa aku mengkhianati tim Gagak Emas. Apa kau pikir kau bisa mendapatkan sesuatu dengan menerimaku kembali sekarang? Kukatakan padamu, itu tidak mungkin. Kau tidak akan mendapatkan apapun. Lebih baik lepaskan aku sekarang dan kita urus urusan masing-masing. Kau telah merasakan kekuatan menindas dari Tuan Hu Xiang.
Kau pintar, jadi kau harus menebak apa yang akan terjadi jika kau terus menentang Tuan Qilin. Kau tidak ada hubungannya dengan klan gagak emasku, jadi belum terlambat untuk pergi dan lepaskan aku. Teriak Wusu dengan marah. Yang Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, kau benar, bagiku sekarang, membiarkanmu pergi adalah pilihan terbaik. Lagi pula, jika ia terus menempuh jalan ini, niscaya ia akan berakhir di perairan yang berlumpur. Mendengar kata-kata Yang Chen, Wusu langsung merasa lega. Namun tak lama kemudian, Yang Chen mengencangkan ikatannya dengan menyakitkan, menyebabkan Wusu berteriak kebingungan. Tapi sepertinya kau tidak mengerti bahwa aku tahu aku akan terlibat dalam masalah sejak awal, dan aku tetap memilih untuk melakukannya. Kita sudah sejauh ini, bahaya bukanlah alasan untuk membiarkanmu pergi. Yang Chen berkata dengan dingin. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, Wusu, yang masih kesakitan, meraung, Yang Chen, kamu akan menyesali ini, kamu akan menyesalinya. Yang Chen mengabaikannya dan membawa Wusu kembali ke tim Golden Crow. Ketika mereka kembali, hari sudah terang, dan semua orang dalam tim sudah siap berangkat. Mereka khawatir karena tidak dapat menemukan Yang Chen dan Kai, tetapi dalam sekejap mata, Yang Chen kembali bersama Kai dan Wusu. Ketika yang membawa Wusu kembali, semua orang di tim Golden Crow memasang ekspresi bingung, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Hanya Xiang Yue yang tampak memahami sebagian situasi dan merenung setelah membuat penilaian singkat. Teman muda Yang, apa yang terjadi? Ya, Nona Kai, apa yang terjadi di sini? Wusu kini melolong, tetapi Yang Chen tidak menunjukkan muka apapun. Ia melempar Wusu dengan kasar ke tanah dan berkata perlahan, saya mengerti bahwa semua orang mungkin ragu, tetapi saya akan menjelaskan semuanya satu per satu. Saya harap kalian semua tidak akan merasa cemas. Para tetua tim Golden Crow lainnya memang memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, menunggu jawaban Yang Chen. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Chen untuk menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Hal ini membuat para tetua klan gagak emas lainnya mengernyitkan mata karena terkejut, lalu berseru, tidak mungkin, Wusu telah bersama kita selama ratusan tahun, bagaimana mungkin dia mengkhianati klan gagak emas? Ya, bagaimana mungkin Wusu mengkhianati kita? Aku sangat mengenal Wusu, dan dia tidak mungkin mengkhianati kita. Wusu tidak akan pernah mengkhianati kita. Para tetua Golden Crow saling bicara, tidak diragukan lagi memberi Wusu kepercayaan penuh. Wusu, yang tadinya putus asa, berteriak, aku telah dianiaya. Bab 1386 kebenaran terungkap. Saat dia berteriak keras, itu benar-benar melembutkan hati para tetua gagak emas lainnya. Wusu memanfaatkan kesempatan itu dan langsung berkata, Yang Chen, jelas-jelas kau yang menuduhku lebih dulu. Kau bilang aku mengkhianati klan gagak emas, apa kau punya bukti? Kurasa kaulah yang mengkhianati kami. Yang Chen, saat kau dan Kai Yi muncul, aku merasa ada yang mencurigakan dari kalian berdua. Lagi pula, kau masih ingin langsung menuntut Xiang Yuanjing. Kurasa kau adalah pion dari fraksi Qilin. Perkataan Wusu membingungkan semua orang. Sang istri berkata sang istri benar, sang menantu berkata menantunya benar. Secara tidak sadar, orang-orang ini tetap percaya pada Wusu karena mereka lebih mengenalnya dan telah bersamanya selama bertahun-tahun. Mereka tidak berpikir ada masalah dengan Wusu. Sebaliknya, kata-kata Wusu tadi membuat mereka merasa bahwa Yang Chen tampaknya lebih bermasalah. Belum lagi hal lain, Yang Chen memang lebih bermasalah dalam arti tertentu. Dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, memiliki latar belakang yang tidak jelas, dan ingin mendapatkan relik suci klan gagak emas, Xiang Yuanjing. Setiap poin membuat mereka merasa seolah-olah keduanya berasal dari bawahan Qilin. Hal ini membuat banyak orang memandang Yang Chen dan Kai Yi dengan ekspresi semakin tidak bersahabat, merasa bahwa mereka mempunyai masalah besar. Kai Yi tidak tahan lagi dan mendengus, apa, menurutmu Yang Chen dan aku punya masalah? Kami hanya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Benar sekali, Yang Chen, kamu bilang ada masalah dengan Wusu. Jadi bagaimana kamu membuktikan bahwa ada masalah dengan Wusu, dan bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu sendiri tidak punya masalah? Kami ingin melihat kebenaran, bukan fitnah sembarangan. Beberapa orang berbicara satu demi satu, dan setelah beberapa saat, situasi menjadi lebih menguntungkan bagi Wusu. Hal ini membuat Wusu tersenyum, diam-diam mengutuk Yang Chen karena bersikap bodoh. Dia telah memperingatkan Yang Chen untuk tidak melawannya, tetapi Yang Chen tidak mau mendengarkan. Sekarang, lihat saja siapa yang lebih dipercaya. Teman-teman lamanya sangat mendukungnya saat ini, satu persatu menuding Yang Chen yang tidak punya pembelaan. Kai Yi tidak bisa menahan amarahnya, lagi pula, dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh semua orang yang hadir. Namun, di bawah sinyal Yang Chen, Kai Yi menahan diri. Pada saat ini, Yang Chen tanpa ekspresi mengamati sekeliling dan kemudian berkata dengan dingin, sebelum menjelaskan buktinya, saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa saya datang ke sini untuk bekerja sama dengan klan gagak emas, bukan sebagai bawahan. Saya harap kalian bisa mengerti, jadi sebelum kalian berbicara kepada saya, tolong pahami nada dan sikap kalian.
Lebih baik tidak menimbulkan kesalahpahaman, lagi pula, saya rasa tidak ada di antara kalian yang bisa menahan amarah kami berdua. Apakah kau mengancam kami? Para tetua gagak emas menatap dengan mata terbelalak. Yang Chen sangat marah hingga tertawa, mengancammu. Tidak, aku hanya mengatakan fakta. Ingat, jika Kai Yi dan aku benar-benar ingin membunuhmu, kau tidak akan hidup sampai sekarang. Mendengar perkataan itu, para tetua gagak emas terdiam, tidak berani berbicara. Memang, Yang Chen benar, jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, seluruh tim Golden Crow tidak akan hidup sampai sekarang. Namun, mereka kini bingung, mengapa bawahan Qilin, Kaisar Gajah Harimau, membiarkan mereka hidup-hidup padahal mereka bisa dengan mudah mengetahui keberadaan mereka. Saat mereka kebingungan, Yang Chen mengangkat tangannya dan langsung menempelkannya di dahi Wusu. Hal ini membuat para tetua gagak emas menatap Yang Chen dengan heran, lalu berseru, apa ini? Nada bicara Yang Chen dingin, kau akan tahu nanti. Yang Chen langsung menggunakan kekuatan jiwa ilahinya yang kuat untuk memasuki laut kesadaran Wusu, menghancurkan kesadarannya, membuat Wusu menjadi kaku. Beberapa tetua gagak emas melihat penampilan Wusu, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Mereka hanya kagum bahwa Yang Chen dapat melakukan ini dengan level kultivasi yang hanya sedikit lebih tinggi daripada Wusu. Bagaimanapun, metode interogasi intensif semacam ini sulit dilakukan bahkan oleh Kai Yi, yang berada di tahap pembentukan roh setengah langkah, secara stabil. Itu harus dilakukan di celah besar di alam kultivasi atau ketika lawan telah sepenuhnya menyerah. Yang Chen sekarang menggunakan metode interogasi khusus. Saat ini, Wusu tidak memiliki kesadaran diri. Baiklah, kalian semua harus tahu apa yang telah kulakukan padanya. Tidak akan ada masalah keamanan dengan Wusu sekarang. Kesadarannya hanya terkunci untuk sementara waktu. Sekarang dia dikendalikan oleh ingatan. Yang harus kalian lakukan hanyalah bertanya, dan jawabannya akan menjadi jawaban yang paling jujur dalam ingatannya. Menurutku ini adalah cara terbaik untuk mengetahui apakah Wusu adalah mata-mata atau bukan. Yang Chen berkata dengan ringan. Beberapa tetua gagak emas saling berpandangan, lalu tanpa ragu, mereka mulai mengajukan pertanyaan. Wusu, apakah yang dikatakan Yang Chen benar? Tanya seorang tetua gagak emas. Ya, itu benar sekali. Jawab Wusu. Saat kata-kata itu terucap, anggota klan gagak emas tidak dapat mempercayai kata-kata Wusu. Namun, kondisi Wusu saat ini tidak mungkin berbohong. Mengapa kau mengkhianati kami? Mengapa kau bergabung dengan fraksi Qilin dan menjadi pion mereka? Semua anggota klan gagak emas tidak dapat mempercayainya, suara mereka bergetar saat berbicara. Mendengar ini, nada bicara Wusu tetap dingin seperti biasa, ekspresinya acuh tak acuh, aku telah terjebak di alam bela diri surgawi setengah langkah selama bertahun-tahun, tidak mampu melangkah ke setengah langkah terakhir. Aku meminta buah yang Shenzhen kepada klan untuk menerobos ke alam bela diri langit, tetapi klan tidak pernah menyetujui permintaanku. Tuan Qilin berjanji untuk membantuku mencapai alam bela diri langit. Aku telah menjadi dingin hati terhadap klan, dan hanya Tuan Qilin yang dapat memberiku masa depan yang cemerlang dan cemerlang. Klan gagak emas telah lama membusuk, sementara Tuan Qilin melambangkan keabadian. Mendengar kata-kata itu, para anggota klan gagak emas menjadi murka. Wusu, dasar serigala tak tahu terima kasih. Mengkhianati klanmu sendiri. Buah yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kemungkinan besar berhasil menembus alam bela diri langit. Dulu, peluang keberhasilanmu hanya 1 dari 10, bagaimana mungkin klan memberimu harta karun seperti itu? Banyak tetua gagak emas menghela nafas setelah memahami situasi tersebut. Saat para tetua gagak emas mendesah, Xiang Yue tiba-tiba berbicara, setelah kamu bergabung dengan bawahan Qilin, apakah kamu membocorkan keberadaan kami kepada Kaisar Gajah Harimau? Tentu saja aku melakukannya. Semua berita itu datang dariku. Kaisar Harimau Gajah tidak berencana untuk membunuh kalian semua dengan tergesa-gesa, dia ingin menyiksa kalian secara perlahan, jadi dia membiarkan kalian melarikan diri. Kalau tidak, menurutmu kemana kalian bisa melarikan diri? Mengatakan ini, Wusu menunjukkan ekspresi bangga. Mengapa Kaisar Gajah Harimau tidak membunuhku? Apakah itu hanya karena dia ingin menyiksaku? Xiang Yue menggertakkan giginya.